Aku datang ke negeri ini tanpa siapa-siapa. Tapi di tempat ini, aku menemukan seseorang yang lebih berharga dari semua saham dan kontrak. Leila membeku. Arka berlutut di atas lantai pabrik yang dulu hampir disita. Sebelum kita masuk ke kisah ini, dukung dulu channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Satu klik kalian, satu kebaikan yang Anda berikan. Arka, pemuda sederhana dari Kebumen, menginjakan kaki di Tehran dengan satu koper lusuh dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran kantongnya. Krisis mengguncang Iran. Perusahaan runtuh, mata uang melemah, dan orang-orang kehilangan harapan. Di sudut balai lelang yang pengap, Arka melihat papan nama perusahaan tua keluarga Farzan, simbol kejayaan yang kini dijual murah, nyaris tak bernilai. Orang-orang berbisik sinis saat ia mengangkat tangan. Anak asing ini gila, terdengar ejekan. Namun Arka justru melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain, kesempatan lahir dari kehancuran. Dengan seluruh tabungannya, ia membeli perusahaan itu. Palu diketuk. Ruangan hening sesaat, lalu tawa meledak. Di ambang pintu, seorang wanita berdiri dengan mata berkaca-kaca. Leila Farzan, putri pemilik lama. Tatapan mereka bertemu, penuh luka, penuh amarah. Bagi Leila, Arka adalah pencuri mimpi keluarganya. Bagi Arka, ini bukan soal uang, ini tentang membuktikan bahwa pemuda desa tak selamanya jadi bahan tertawaan. Malam itu di kamar sewa sempitnya, Arka menatap kontrak pembelian dengan tangan gemetar. Ia sadar satu hal, ia baru saja membeli bukan hanya perusahaan bangkrut, tapi juga takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Arka resmi memasuki gedung perusahaan Farzan. Debu tipis menempel di kaca, mesin-mesin tua diam seperti kehilangan jiwa. Para pekerja memandangnya ragu, ia bukan orang Iran. Ia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba suara langkah tegas menggema di lorong. Leila Farzan berdiri di hadapannya. Anggun, dingin, dan penuh luka yang belum sembuh. Selamat, ucapnya lirih tapi tajam. Kau berhasil membeli kenangan ayahku. Arka menahan napas. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa kecil di depan kesedihan seorang anak yang kehilangan segalanya. Leila mendekat. Kau pikir ini kemenangan? Ini adalah sisa hidup keluarga kami. Ruangan terasa sesak. Para karyawan menunggu. Arka tahu, jika ia terlihat lemah hari ini, semuanya selesai. Dengan suara tenang ia berkata, aku tidak membeli kehancuran. Aku membeli kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Leila tersenyum tipis, senyum penuh ejekan. Kau bahkan tidak tahu budaya kami. Tidak tahu pasar kami. Kau akan menghancurkannya lebih cepat. Namun Arka tidak mundur. Ia justru membuat keputusan mengejutkan. Kau tetap di sini. Kau paling tahu perusahaan ini. Bantu aku. Atau lihat semuanya benar-benar mati. Leila terdiam. Harga dirinya terluka, tapi perusahaan itu adalah warisan ayahnya. Ia tak bisa pergi. Hari itu perang dingin dimulai. Bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang luka, harga diri, dan dua orang keras kepala yang sama-sama tidak mau kalah. Dan jauh di sudut ruangan, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan licik. Siap memanfaatkan konflik yang baru saja lahir. Rapat pertama berlangsung panas. Para karyawan duduk kaku, menunggu keputusan pemilik baru. Arka berdiri di depan meja panjang. Sementara Leila duduk bersilang tangan, tatapannya tajam menusuk. Arka memulai dengan tenang, memaparkan rencana sederhana, memangkas biaya, menghidupkan kembali produk lama dengan kemasan baru, dan membuka pasar digital. Beberapa karyawan mulai terlihat tertarik. Leila tiba-tiba berdiri. Rencana yang naif. Kau pikir ini pasar desa? Suaranya bergetar menahan emosi. Perusahaan ini pernah menjadi kebanggaan Tehran. Bukan warung kecil yang bisa kau ubah sesukamu. Ruangan sunyi. Arka mendekat satu langkah. Justru karena terlalu sibuk menjaga kebanggaan, perusahaan ini mati. Kalimat itu seperti tamparan. Leila menahan air mata. Kau tidak tahu bagaimana ayahku berjuang. Aku tahu bagaimana rasanya diremehkan, balas Arka pelan.
Dan aku tidak akan membiarkan perusahaan ini jadi kuburan kenangan. Kemudian Arka mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Mulai hari ini, Leila Farzan tetap menjabat sebagai direktur operasional. Semua kaget, bahkan Leila. Tapi, lanjut Arka, semua keputusan akhir ada di tanganku. Itu bukan hanya keputusan bisnis. Itu permainan kekuasaan. Leila merasa dipermalukan tetap berada di perusahaan miliknya dulu, tapi kini di bawah kendali pria asing yang ia benci. Namun saat ia hendak pergi, Arka berkata pelan, "Cukup untuknya saja. Aku tidak ingin mengambil warisanmu. Aku ingin membangunnya kembali bersamamu." Leila berhenti sejenak. Hatinya bergetar, tapi egonya lebih keras. Perang mereka baru saja berubah arah. Bukan lagi sekadar tentang perusahaan, tapi tentang siapa yang lebih dulu menyerah hati atau harga diri. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Arka turun langsung ke lantai produksi, berbicara dengan para pekerja, mencoba menghafal nama mereka satu persatu. Aksennya kaku. Bahasanya belum fasih, tapi ketulusannya terasa. Leila memperhatikannya dari balkon kantor lama ayahnya. Hatinya ingin membenci, tapi ia tak bisa memungkiri satu hal. Pria itu tidak takut kotor. Suatu siang, Arka mengusulkan perubahan besar, mengganti resep lama produk unggulan dengan sentuhan baru agar lebih sesuai pasar muda. Leila langsung menolak keras. "Itu resep ayahku. Kau tak berhak mengubahnya." Arka menatapnya dalam. "Resep itu indah. Tapi kalau kita hanya menjaganya di museum, perusahaan ini tetap mati." Pertengkaran memuncak, kata-kata berubah tajam. Leila akhirnya berteriak, "Kau tidak pernah kehilangan apapun. Mudah bagimu bicara tentang perubahan." Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, suaranya melembut. "Aku kehilangan banyak hal. Hanya saja, tak ada yang melihat." Leila terkejut. Ada luka di mata pria itu. Luka yang tidak ia fahami. Malamnya, listrik pabrik tiba-tiba padam karena tunggakan lama. Karyawan panik. Investor mulai mengirim ancaman. Dalam kekacauan itu, Arka tetap berdiri di tengah ruangan gelap, menenangkan semua orang. Ia menjual mobil satu-satunya untuk membayar listrik dan menjaga produksi tetap berjalan. Keesokan paginya, Leila mengetahui hal itu. Ia masuk ke ruang kerja Arka tanpa mengetuk. "Kenapa kau lakukan itu?" tanyanya pelan. Arka hanya tersenyum tipis. "Karena aku sudah terlanjur bertaruh segalanya." Untuk pertama kalinya, kebencian Leila retak, bukan hilang, tapi retak. Dan di celah retakan itulah, sesuatu mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Produksi kembali berjalan. Mesin-mesin tua meraung seperti bangkit dari tidur panjang. Untuk pertama kalinya sejak krisis melanda, ada harapan kecil di wajah para pekerja. Namun badai belum selesai. Sebuah surat resmi datang dari bank. Utang lama keluarga Farzan yang tertunda kini ditagih penuh. Jika tak dibayar dalam 7 hari, gedung akan disita. Leila gemetar membaca angka itu. Itu bukan sekadar utang. Itu warisan terakhir ayahnya. "Aku akan urus," kata Arka singkat. Leila tertawa pahit. "Dengan apa? Kau sudah menjual mobilmu." Arka tidak menjawab. Malam itu diam-diam ia menemui investor lama yang pernah meremehkannya di awal. Dengan tenang ia menawarkan saham minoritas perusahaan sebagai jaminan pinjaman sementara. Ia tahu itu berisiko. Jika gagal, ia kehilangan kendali. Beberapa hari kemudian, bank membatalkan penyitaan. Utang terbayar. Leila bingung. Ia menyelidiki dan akhirnya mengetahui semuanya dari akuntan. Arka mempertaruhkan sebagian besar kepemilikannya demi menyelamatkan nama keluarganya. Ia masuk ke ruang kerja Arka dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa?" Suaranya hampir berbisik. "Ini bukan lagi tanggung jawabmu." Arka menatapnya lama. "Karena perusahaan ini bukan cuma milikku. Ini juga milikmu." Leila menahan air mata. Hatinya mulai goyah. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, berita buruk lain datang. Investor baru yang membantu Arka ternyata punya syarat tersembunyi.
Jika dalam 3 bulan perusahaan tak untung besar, seluruh kendali akan diambil. Kini bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan, tapi cinta yang mulai tumbuh di tengah ancaman kehilangan segalanya. 3 bulan terasa seperti hitungan napas terakhir. Arka bekerja tanpa henti. Strateginya mulai membuahkan hasil, penjualan naik perlahan. Media lokal di Tehran mulai melirik kisah pemuda asing yang membangkitkan perusahaan lama. Namun musuh tak tinggal diam. Sebuah artikel anonim tersebar di forum bisnis Iran. Pengusaha Indonesia dekati Putri Farzan demi simpati publik. Isinya kejam. Menuduh Arka memanfaatkan Leila untuk citra, menyebut semua pengorbanannya hanya strategi manipulatif agar mendapat dukungan emosional masyarakat. Leila membaca itu dengan tangan gemetar. Semua momen yang mulai terasa tulus mendadak berubah jadi tanda tanya. Senyum Arka, tatapan lembutnya. Kalimat bersamamu. Apakah semua itu hanya taktik? Malam itu Leila menghadangnya di ruang produksi yang sepi. Jawab aku jujur, katanya dingin. Semua ini hanya permainanmu. Arka terdiam beberapa detik. Terlalu lama. Kesunyian itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Aku memang ingin perusahaan ini bangkit. Akhirnya ia berkata pelan. Dan aku tahu cerita kita membuat orang percaya. Hati Leila runtuh. Jadi benar, bisiknya. Arka melangkah mendekat. Tapi perasaanku bukan bagian dari strategi. Leila mundur. Aku sudah kehilangan ayahku. Jangan jadikan hatiku proyek terakhirmu. Air mata jatuh. Tapi ia memilih pergi. Di sudut gelap parkiran, rival bisnis tersenyum puas. Fitnah itu memang sengaja disebarkan untuk memecah mereka. Dan untuk pertama kalinya, Arka menyadari satu hal yang lebih menakutkan dari kebangkrutan. Ia bisa kehilangan perusahaan. Tapi ia tak siap kehilangan Leila. Sejak malam itu, Leila menjaga jarak. Rapat berlangsung formal. Tatapan hangat berubah dingin. Arka mencoba menjelaskan, tapi setiap kata terasa seperti pembelaan kosong. Sementara itu, investor yang memegang saham jaminan mulai menekan. Target keuntungan belum tercapai. Jika dalam 2 minggu tak ada lonjakan besar, kendali perusahaan berpindah tangan. Di tengah tekanan itu, sabotase terjadi. Bahan baku utama dibatalkan sepihak oleh pemasok lama diduga karena hasutan rival. Produksi berhenti. Para pekerja panik. Leila hampir putus asa. Semua ini salah, katanya lirih. Sejak kau datang, hidupku hanya penuh ketidakpastian. Arka menatapnya dalam-dalam. Ketidakpastian bukan musuh. Menyerah yang membuat semuanya mati. Hujan turun deras malam itu. Arka nekat mendatangi pemasok lama sendirian, menegosiasikan ulang kontrak dengan jaminan pribadi. Ia mempertaruhkan sisa sahamnya. Jika gagal, ia bukan lagi pemilik apapun. Leila mengetahui itu dari sopir lama ayahnya. Ia menyusul Arka di luar gedung pemasok. Di bawah hujan yang membasahi jasnya. Kenapa kau selalu mempertaruhkan dirimu? Teriaknya. Arka menatapnya, basah kuyup, tanpa tameng ego. Karena sejak hari pertama, aku tidak hanya ingin menyelamatkan perusahaanmu. Ia menarik napas berat. Aku ingin menyelamatkanmu dari rasa kehilangan. Air mata Leila bercampur hujan. Dan kalau aku hanya jadi bagian dari strategimu, Arka menggeleng pelan. Kalau ini strategi, aku sudah kalah sejak pertama melihatmu. Hening. Untuk pertama kalinya, Leila tak melihat pengusaha ambisius di depannya. Ia melihat pria yang memilih terluka demi tetap tinggal. Di antara suara hujan dan napas yang gemetar, dinding yang memisahkan mereka akhirnya runtuh. Namun waktu terus berjalan. Dan keputusan investor tinggal menghitung hari. 2 minggu terakhir terasa seperti detik sebelum eksekusi. Penjualan melonjak setelah kampanye emosional tentang kebangkitan perusahaan keluarga Farzan menyentuh publik. Media kembali memuji. Tapi investor tetap dingin, anggap belum cukup aman. Di tengah tekanan itu, Arka membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengumpulkan seluruh karyawan di lantai produksi. Mesin-mesin dimatikan, suasana hening. Leila berdiri di sampingnya, belum tahu apa yang akan terjadi.
Arka menarik napas panjang. Hari ini bukan tentang laporan keuangan, katanya tegas. Hari ini tentang alasan kenapa kita bertahan. Ia berjalan mendekati Leila, semua mata tertuju pada mereka. Aku datang ke negeri ini tanpa siapa-siapa. Tapi di tempat ini, aku menemukan seseorang yang lebih berharga dari semua saham dan kontrak. Leila membeku. Arka berlutut di atas lantai pabrik yang dulu hampir disita. Aku mungkin bukan pria yang lahir dari keluarga besar. Aku hanya pemuda dari Kebumen yang terlalu keras kepala untuk menyerah. Tapi kalau kau bersedia, izinkan aku bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini bersamamu. Suasana sunyi. Beberapa karyawan menahan napas. Menikahlah denganku, Leila. Air mata Leila jatuh tanpa bisa ditahan. Semua luka, semua kebencian, semua keraguan seakan runtuh dalam 1 detik. Namun sebelum ia menjawab, pintu pabrik terbuka keras. Investor masuk dengan wajah datar. Maaf mengganggu momen romantis ini. Ucapnya dingin. Kontraknya jatuh tempo hari ini. Satu keputusan bisa mengubah segalanya, cinta mereka, atau perusahaan yang baru saja hidup kembali. Ruangan membeku. Investor berjalan pelan di antara para karyawan, membawa map hitam berisi kontrak. Target belum terpenuhi, katanya datar. Sesuai perjanjian, kendali perusahaan berpindah ke tangan saya. Leila menatap Arka. Dunia seolah runtuh lagi. Arka berdiri perlahan. Ia membantu Leila bangkit, lalu menghadap investor. Angka kuartal ini memang belum sempurna, katanya tenang. Tapi pesanan bulan depan sudah melebihi target. Investor tersenyum tipis. Bisnis tidak dibangun dengan janji. Suasana tegang. Karyawan mulai gelisah. Tiba-tiba Leila melangkah maju. Kalau begitu ambil saham saya, katanya tegas. Gabungkan dengan milik Arka. Tapi perusahaan ini tidak akan pernah sepenuhnya jadi milik Anda. Semua terkejut. Arka menoleh cepat. Leila, jangan. Ayahku membangun tempat ini dengan kehormatan. Lanjutnya. Dan pria ini mengajarkanku bahwa kehormatan tidak diwarisi, tapi diperjuangkan. Investor terdiam. Ia tidak menyangka perlawanan emosional di depan seluruh pekerja. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu. Akhirnya ia menutup mapnya. Saya beri waktu 1 bulan lagi. Ucapnya dingin. Jika gagal, tak ada negosiasi kedua. Ia pergi. Ruangan pecah oleh napas lega. Arka menatap Leila, matanya berkaca-kaca. Kau hampir kehilangan segalanya. Leila tersenyum lembut. Aku sudah pernah kehilangan segalanya. Kali ini aku memilih siapa yang ingin kupertahankan. Air mata Arka jatuh tanpa malu. Di tengah pabrik yang dulu hampir mati, 2 hati yang keras akhirnya berdiri di sisi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, mereka bukan lagi 2 orang yang saling melawan. Mereka adalah 2 orang yang siap melawan dunia bersama. 1 bulan menjadi pertaruhan terakhir. Arka dan Leila bekerja tanpa tidur. Kampanye besar diluncurkan, distributor baru diamankan, dan pesanan melonjak tajam. Produk mereka menjadi simbol kebangkitan di Teheran, kisah cinta dan keberanian di tengah krisis Iran. Hari penentuan tiba. Investor kembali datang. Kali ini, suasana berbeda. Laporan keuangan menunjukkan lonjakan keuntungan yang melampaui target. Ruangan sunyi saat ia membaca angka terakhir. Beberapa detik menegangkan. Lalu ia menutup berkas perlahan. Kontrak batal. Perusahaan tetap milik kalian. Tangis dan tepuk tangan pecah. Karyawan saling berpelukan. Mesin-mesin kembali berdengung kali ini bukan karena dipaksa hidup, tapi karena benar-benar bangkit. Arka menoleh pada Leila. Kita berhasil. Leila tersenyum dengan mata basah. Tidak, kita bertahan. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman pabrik yang dulu hampir disita. Tidak mewah, tidak megah, tapi penuh makna. Leila menggenggam tangan Arka dan berbisik. Ayah mungkin kehilangan kejayaannya, tapi aku menemukan masa depanku. Media menjuluki Arka Sultan dari Kebumen. Tapi di hadapan semua orang ia berkata, aku bukan Sultan.
Aku hanya pria yang tidak mau menyerah pada cinta dan kesempatan. Kamera terakhir memperlihatkan mereka berdiri di balkon gedung perusahaan saat matahari terbit. Dari pemuda desa yang ditertawakan, menjadi legenda yang dihormati. Dan di balik senyum Leila, ada rahasia kecil yang baru ia ketahui, ia mengandung. Kisah mereka bukan berakhir. Ia baru saja dimulai.